Assalamualaikum sahabat JIH, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu saja Anda dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat dong karena ini adalah minggu pertama puasa di bulan Ramadan. Nah, ada satu yang spesial dari Rumah Sakit JIH di bulan Ramadan ini. Kita punya Health Talk edisi Ramadan, Sehat Itu Indah. Dalam Sehat Itu Indah kita akan membahas banyak sekali informasi menarik mengenai bulan Ramadan. Tentu saja dari narasumber dokter-dokter favorit dari Rumah Sakit JIH. Nah, sahabat JIH, untuk hari ini di tema kita kali ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan di bulan Ramadan bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit JIH, Dr. Muhammad Kalimur Rauf. Nah, gimana sih sebenarnya untuk tips dan triks menjaga kesehatan badan di bulan Ramadan? Langsung aja kita tanya ke Dr. Rauf yuk. Assalamualaikum Dr. Rauf. Waalaikumsalam Mbak Diar. Bagaimana kabar dokter hari Alhamdulillah, ini? baik. Oke. Gimana Mbak Diar, sehat? Sama, kita juga baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Silakan duduk dokter. Baik, terima kasih Mbak. Baik Dr. Rauf, banyak sekali dari sahabat-sahabat JIH kita yang menanyakan tentang satu poin penting ini dokter. Bagaimana untuk menjaga kesehatan badan yang baik dan benar di bulan Ramadan? Salah satunya yang ditanyakan adalah konsumsi makanan Dr. Rauf. Sebenarnya makanan apa saja yang bisa dikonsumsi dan makanan apa yang harus dihindari Dr. Rauf? Ya, betul Mbak Diar. Jadi pada saat kita berpuasa kan kita membutuhkan energi ya pada saat kita tidak makan antara 8 sampai 12 jam kita berpuasa. Nah, karena itu kita harus memilih makanan dan minuman yang memang bisa menjaga energi kita terjaga antara 8 sampai 12 jam tersebut. Tentu saja karbohidrat kompleks ya. Karbohidrat kompleks itu seperti nasi merah ya, oatmeal atau biji-bijian, kacang-kacangan itu sangat diperlukan karena dengan karbohidrat kompleks itu energi kita akan terjaga lebih lama ya, durasinya lebih kuat, lebih lama, dan juga indeks glikemiknya lebih rendah. Itu artinya kita tidak mudah jadi gampang lapar ya, jadi di lambung rasanya masih terasa kenyang meskipun kita berpuasa selama 8 sampai 12 jam. Itu karbohidratnya. Kemudian proteinnya ya Mbak, mungkin proteinnya ada yang hewani, ada yang nabati. Yang hewani tentu saja kita harus ada persediaan seperti daging merah ya, ikan-ikanan, tapi tentu saja kita hindari lemak-lemaknya. Jadi jangan terlalu banyak lemak karena itu akan meningkatkan kadar kolesterol kita. Meskipun puasa, kalau kebanyakan kolesterol akan meningkat juga kadar kolesterolnya. Kemudian untuk yang protein yang nabati, kita perbanyak sayur-sayurannya ya. Tentu saja seperti bayam, kemudian juga brokoli, wortel, itu sangat penting sekali karena memiliki kadar vitamin B yang tinggi dan juga memiliki antioksidan. Dan kemudian jangan lupa buah-buahan ya Mbak ya yang harus kita konsumsi biar kita akan selalu segar selama berpuasa itu nanti. Oh ya, dan juga yang dihindari ya. Yang dihindari betul, dokter? yang dihindari hati-hati makanan yang terlalu pedas ya. Kemudian terlalu asam ya, terutama yang penderita memiliki kayak asam lambung ya. Jadi jangan terlalu banyak yang pedas, yang kecut ya. Kemudian yang bersantan ya. Dan juga hindari seperti kopi dan teh karena kopi dan teh itu memiliki efek diuretik. Diuretik itu jadi gampang kencing. Nah, takutnya kita kalau mudah kencing di saat berpuasa, kita akan terjadi dehidrasi atau kurang cairan. Bagaimana Seperti caranya itu. untuk menjaga cairan tersebut agar tetap stabil dokter selama bulan Ramadan? Betul, karena memang penting sekali ya cairan Baik. itu sehingga kita harus mencukupi minum, terutama air putih. Ya, hidrasi dengan air putih yang cukup. Kalau kita pada saat tidak puasa kan paling tidak kebutuhannya 2 liter ya secara Betul. umum, paling enggak 8 gelas sehari. Mungkin kalau pada saat puasa bisa kita bagi. Mungkin 1 gelas itu sekitar 250 cc ya. Jadi mungkin pada saat berbuka kita minum 2 gelas ya. Kemudian pada saat habis sholat isya kita 2 gelas lagi. Kemudian pada saat setelah tarawih 2 gelas lagi. Dan juga pada saat sahur 2 gelas. Jadi paling tidak pada saat berpuasa meskipun kita hanya bisa minum di malam hari, tetap tercukupi dokter, cairannya. ya. Tidak kekurangan cairan Betul tubuh sekali. begitu. Wow, iya. Lalu dokter selanjutnya, untuk sahabat-sahabat JIH yang memiliki penyakit seperti diabetes Iya. atau punya MA, bagaimana Betul. caranya mengatasi untuk bisa tetap beribadah di bulan Ramadan ini? Iya, dokter? betul. Jadi terutama pada pasien-pasien yang memiliki penyakit kronik ya, seperti kayak
memiliki diabetes, kemudian mungkin gagal ginjal ya, Betul. ada penyakit jantung, itu kan sangat ketat sekali ya untuk pemeliharaan cairannya, kemudian juga makanannya. Sehingga memang sahabat-sahabat CIH sebelum di bulan Ramadan kalau bisa disempatkan kontrol dulu 1 bulan sebelumnya. Baik. Sehingga bisa dokter itu mengatur secara detail ya, karena kan kita tailor terapi. Jadi masing-masing orang itu memiliki treatment masing-masing. Jadi mungkin Bapak A dengan Bapak B sama-sama sakit jantung atau sama-sama diabetes, tapi beda pengaturannya, sehingga kita lebih spesifik ke tiap orang. Dan juga hati-hati pada penderita diabetes juga yang biasanya minum obat ya, obat anti diabetes itu biasanya dikhawatirkan ada menurunkan kadar gula darah secara drastis ya. Yang kita khawatirkan terjadi hipoglikemia atau kadar gula darah yang ngedrop biasanya ya, keringat dingin, lapar. Nah itu harus segera dibatalkan. Dan tentu saja kalau penderita diabetes sebaiknya di rumah memiliki alat cek kadar gula ya. Jadi dia bisa secara mandiri mengecek kadar gulanya, dan itu tidak membatalkan ya, karena kita cek itu untuk memantau ya kadar gula darah pada saat berpuasa. Nah kalau misalnya kadar gula itu di bawah 70 atau malah lebih dari 300, sebaiknya segera dibatalkan ya, saja. karena mengkhawatirkan ada terjadinya komplikasi-komplikasi. Jadi bisa mengantisipasi sendiri. Betul, ya, iya. Ya. Baik, luar biasa. Lalu selanjutnya dokter, untuk poin yang keempat, kita menanyakan bahwa banyak sekali sahabat JIH yang ragu akan olahraga di bulan Ramadan. Apa saran dari dokter untuk melakukan olahraga apa saja sih di bulan Ramadan yang baik? Ya betul, jadi karena bulan Ramadan, karena kita puasa, jangan terus mager ya, bahasa sekarang ya, malas gerak ya. Iya, jangan males-malesan iya, dokter, tetap ya. Kita harus bergerak, kita tetap harus bekerja ya, seperti sehari-hari semangat bekerja, dan kemudian juga olahraga juga tentu saja diperlukan. Tetapi olahraga itu tidak harus yang berat ya. Olahraga ringan aja dokter. Ringan saja, Contohnya, seperti dokter? jalan kaki ya, Jalan kaki, meregangkan tubuh ya, jangan usah yang terlalu ekstrim sekali, bahkan memforsir mungkin. iya, ya. mungkin sepedaan jauh sampai luar kota tidak perlu. Iya. Jadi hanya ringan-ringan saja, itu pun diambil pada saat sore sudah mau mendekati maghrib ya, atau mungkin malah setelah subuh, tetapi sebentar saja, tidak usah terlalu diforsir. Tidak usah terlalu Seperti diforsir. itu, ya. Baik, dokter. Selanjutnya kalau untuk istirahat dokter Op, di bulan Ramadan baiknya kita beristirahat di jam berapa atau bagaimana dokter Op? Ya, istirahat juga dipentingkan ya. Betul. Tidur itu kita perlu ya, sekitar 6 sampai 8 jam, tapi tidak usah terlalu banyak tidur di siang hari karena menjadi lemas juga ya. Tentu saja kita pada saat malam hari setelah tarawih ya, mungkin kita harus dipercepat tidurnya ya, karena mungkin jangan begadang. iya, jangan begadang, mungkin jam 9 atau itu sudah mulai istirahat, karena nanti kita mungkin jam 3 sudah mulai terbangun. Nah, disempatkan di siang hari mungkin ada tidur sebentar istilahnya. Tidur sebentar itu sekitar 20 menit sampai ya 1 jam maksimal, jangan lebih dari itu. Karena itu untuk menaikkan energi kita untuk melanjutkan di siang harinya, untuk bila masih bekerja ya, atau masih ada aktivitas yang lain. Betul. Selanjutnya dokter Op, ini pertanyaan terakhir yang paling juga banyak ditanyakan oleh sahabat JIH kita di rumah, bahwa untuk dalam penerapan 5M Betul. di dalam bulan Ramadan ini bagaimana dokter Op? Ya, ini karena pandemi COVID Betul. masih berjalan ya. Iya. Jangan kita sudah divaksin terus seperti terbebas. Betul. Karena kita tetap harus menerapkan 5M. Kita harus mencuci tangan ya, menggunakan sabun, kemudian kita selalu memakai masker, kita selalu menjaga jarak, kemudian kita hindari kerumunan ya. Kita kalau misalnya ini nggak usah berebut takjil ininya, jadi betul. harus santai aja ya, tidak menghindari kerumunan, dan juga kita hindari mobilisasi kalau bisa, seminimal mungkin. Jangan kita, kalau dulu mungkin sebelum COVID ada istilahnya ngabuburit. Ngabuburit sore-sore, banyak-banyak berkumpul dan lain sebagainya, keramaian. Nah, itu sangat mudah sekali terjadi penularan dari COVID-19 ini. Dan kita beribadah pun sekarang juga sudah mulai menerapkan protokol ya. Jadi tarawih pun sudah ada masjid-masjid yang menjaga jarak, kemudian menerapkan 5M tersebut. Baik. Terima kasih Dokter Rauf atas penjelasannya, dan sahabat JIH, banyak sekali ya informasi yang bisa kita ambil ngobrol-ngobrol kita dengan Dokter Rauf kali ini. Dan sebenarnya satu lagi tugasnya Dokter Rauf, apa dokter kesimpulannya? Bagaimana cara kita menjaga kondisi badan di saat bulan Ramadan? Silakan Dokter Rauf.
Ya, saat bulan Ramadan kita harus menjaga makanan dan minuman yang bisa menjaga stamina kita selama berpuasa. Jadi sudah kita sampaikan, dan juga kita harus istirahat yang cukup. Jangan terlalu berlebihan dalam berolahraga, dan juga kita harus menerapkan 5M dalam menjalankan ibadah puasa ini. Begitu Mbak Diar. Demikianlah sahabat JIH ngobrol-ngobrol kita kali ini dengan Dr. Rauf, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit JIH. Dan jangan lupa untuk sahabat JIH tetap nantikan setiap episode dari Health Talk edisi Ramadan Sehat Itu Indah, karena di sini kita juga akan bagi-bagi bingkisan menarik untuk Anda. Dan akhirnya saya Diar Hera bersama dengan Dr. Rauf mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.